بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang senantiasa kita rasakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi rahimahullah, yaitu tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan pembahasan tentang pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana sifat pakaian beliau, bagaimana sifat atau kriterianya, kemudian jenis pakaian yang sering beliau pakai, dan warna pakaian Nabi, warna kesukaan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ketahui bahwasanya hukum asal berpakaian adalah boleh. Hukum asal dalam berpakaian adalah boleh. Mau pakai apapun, ini hukum asalnya boleh. Kalau menutup aurat sudah jelas hukumnya wajib. Tapi maksudnya berpakaian, jenis pakaiannya, warna pakaiannya, hukum asalnya boleh. Karena berpakaian itu bukan ibadah, tapi adalah kebiasaan atau muamalah. Jadi kalau muamalah, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Hukum pakai jaket misalnya, hukum pakai baju batik, hukum pakai celana panjang, hukum pakai jubah, pakai gamis, pakai baju hitam, pakai mantel, hukum asalnya boleh. Karena itu semua pakaian, pakai kain sarung, sampai ada dalil yang melarang. Bagaimana kriterianya terserah kita. Ini hukum asal. Kalau ada dalil yang melarang, maka tidak boleh kita berpakaian seperti itu sampai ada dalil yang melarang. Beda dengan ibadah. Ibadah itu kita cari dalil yang memerintahkannya. Tapi kalau muamalah, berpakaian, cari dalil yang melarang, karena itu adalah bagian dari muamalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kata Nabi, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilatin."
kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Walbasu, berpakaianlah. Watasaddaqu, bersedekahlah. Tanpa berlebih-lebihan dan sombong. Tanpa berlebih-lebihan dan sombong. Makan hukum asalnya boleh. Mau makan apapun. Mau makan bakso, sate, ikan, ayam, apapun boleh kita makan sampai ada dalil yang melarang. Ada dalil yang melarang tentang tidak boleh makan daging babi, berarti haram makan daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Tidak boleh kita makan daging babi. Bagaimana dengan kulit babi? Enggak boleh juga. Semua babi enggak boleh kita makan. Kakinya, kepalanya, otaknya, lemaknya, minyaknya enggak boleh kita makan. Lantas kenapa Allah hanya mengatakan lahmul khinzir? Kenapa Allah mengatakan daging babi, tidak mengatakan babi saja? Kalau mengatakan daging babi, orang kan biasa menyangka daging saja. Mungkin orang akan menyangka daging saja. Maka jawabannya adalah kenapa Allah menamakan dengan lahmul khinzir, bukan dengan al-khinzir, bukan dengan babi saja? Karena orang kalau makan itu biasanya yang dia cari daging. Dagingnya aja nggak boleh, apalagi yang selain daging. Ini pemahamannya. Washrabu, makan apapun boleh. Washrabu, minum. Washrabu, minum. Minum apa saja boleh. Sampai ada dalil yang melarang tentang minuman sesuatu yang diminum. Contohnya khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Dalam surat Al-Maidah. Innamal khamru, sesungguhnya khamar dan seterusnya tadi merupakan perbuatan syaitan. Kalau dia perbuatan syaitan, haram dikerjakan. Karena dalam Al-Quran terkadang Allah melarang itu bukan dengan kata jangan saja. Kalau Allah samakan perbuatan itu dengan perbuatan syaitan, berarti haram dikerjakan. Sama ketika Nabi mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'ima, la tashrabu wa la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Apakah kita memahami boleh minum pakai tangan kiri? Tidak boleh. Memang Nabi tidak menggunakan lafaz jangan, tapi karena Nabi samakan dengan perbuatan syaitan, berarti dia haram. Jadi nggak boleh minum pakai tangan kiri. Hukum asal minum apa? Boleh kan? Ketika ada larangan nggak boleh minum khamar, berarti haram minum khamar dan yang sejenisnya, yang semakna dengan khamar. Ketika Allah membolehkan minum, ternyata ada dalil yang melarang minum pakai tangan kiri, maka haram minum pakai tangan kiri. Walaupun duduk minumnya duduk, tapi pakai tangan kiri. Minum, makan pakai tangan kiri nggak boleh, kecuali lagi makan nasi, ya kan? Kita khawatir gelasnya kotor, misalnya kita pegang dengan tangan kiri, kita bantu dengan tangan kanan. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh seperti ini. Kalau bantu dengan tangan kanan boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh. Kita jawab boleh. Boleh ya. Karena maksudnya bukan dengan tangan kiri dia minum, tapi karena mungkin tangannya kotor atau licin, dia pegang dengan tangan kiri dan dia bantu dengan tangan kanan. Berpakaian juga kata Nabi itu hukum asalnya boleh, yang penting jangan berlebihan. Bagaimana berlebihan? Sekarang kita bahas. Ada juga perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ya. Ibnu Abbas, siapa namanya? Siapa nama Ibnu Abbas? Abdullah.
Abdullah bin Abbas, lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kul ma syi'ta, makanlah sesuka hatimu. Apa yang kau suka, makan. Walbas ma syi'ta, dan berpakaianlah sesuka hatimu. Apa yang kau suka, pakai. Ma akhta'atka isnatan, yang enggak boleh engkau lakukan adalah dua hal dalam meminum dan memakan dan berpakaian. Yang pertama adalah saraf, berlebihan. Jadi makan walaupun itu makannya halal, berlebihan enggak boleh. Innahu la yuhibbul musrifin, dalam surat Al-A'raf. Karena Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Au makhilah, atau karena sombong. Dia punya pakaian dengan maksud dia sombong, tidak boleh. Kemudian di dalam hadis juga ada larangan tentang berpakaian yang dilakukan berlebihan atau sombong. Ini khususnya bagi laki-laki. Ini kita baca Bapak Ibu sesuai dengan apa yang ada dalam buku ini ya. Penjelasan dari buku ini, yaitu ada sebuah larangan dari Nabi Muhammad SAW tentang tidak boleh berlebihan dan sombong dalam berpakaian. Di antara larangan Nabi adalah sebuah larangan yang dinamakan dengan isbal. Isbal itu Pak Ibu, tidak boleh bagi laki-laki, wajib bagi wanita. Isbal itu tidak boleh bagi laki-laki, wajib bagi wanita. Apa itu isbal? Isbal itu menjulurkan pakaian melebihi kedua mata kaki. Menjulurkan, namanya saja menjulurkan, berarti datang dari atas, ya. Yang menjulurkan itu kan datang dari atas, bukan dari bawah. Dari atas. Menjulurkan pakaian bagi laki-laki melebihi kedua mata kaki tidak boleh bagi laki-laki. Sekarang kita bahas sebentar lagi. Bagi wanita hukumnya wajib. Ibu-ibu tidak boleh memakai rok. Ini kalau keluar rumah ya. Kalau ibu-ibu keluar rumah tidak boleh memakai kain sarung, memakai rok di atas mata kaki, nggak boleh. Harus di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki pun panjangnya bukan berarti 2 meter seperti pakaian orang pengantin. Paling panjang di bawah mata kaki adalah 1 hasta. Jadi ibu-ibu kalau memakai rok tidak boleh melebihi 1 hasta dari mata kaki. 1 hasta. Kalau lebih dari 1 hasta, misalnya seperti orang-orang yang memakai gaun pengantin, ini termasuk sombong, dosa, tidak boleh. Bagaimana nanti kalau seandainya pakaian kami, kata ibu-ibu, terkena najis, ya kan? Taleo-leo, terseret-seret, maka kita jawab, tanah yang berikutnya akan membersihkan najis yang melekat oleh di rok kita tersebut, di rok ibu-ibu tersebut. Tanah, kita kan mau jalan, tanah di depan itu akan mensucikan najis yang kena rok kita. Karena tanah itu sifatnya mensucikan. Dan tanah itu enggak najis. Sebagian orang pakainya kena tanah langsung dia ganti. Tanah itu tidak najis. Apalagi bagi ibu-ibu. Jadi kalau seandainya pakai celana, pakai rok, ibu-ibu pakai rok ya, bukan pakai celana, pakai rok, keluar rumah, kemudian terseret-seret ujung dari roknya tersebut, maka itu tanah akan mensucikannya. Sedangkan bagi bapak-bapak
bagi kita laki-laki tidak boleh isbal. Ini perintah Nabi. Semua ulama sepakat bahwasanya pakaian di atas mata kaki adalah sunnah. Satupun ulama dari apapun mazhabnya, dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semua mereka sepakat bahwasanya pakaian bagi laki-laki di atas mata kaki adalah sunnah. Semua sepakat. Jadi jangan kita katakan boleh, bukan boleh, sunnah. Bukan juga haram, tapi sunnah. Celana cingkrang di atas mata kaki yang banyak kecil orang, pada orang kebanjiran, itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Sekarang sebelum kita lanjut, Bapak, kita perlu memahami apa itu sunnah dulu. Karena sebagian orang mengatakan kan itu sunnah, kan cuma sunnah. Sunnah itu Bapak Ibu maknanya ada dua. Ya, sunnah itu maknanya ada dua. Yang pertama, sunnah itu ada yang wajib. Sunnah ada yang wajib. Mungkin kita kaget, kok sunnah ada yang wajib? Ini contohnya, seperti berjenggot, ya kan, sunnah kan? Tapi dia wajib. Berjenggot adalah sunnah Nabi kan? Tapi dia wajib hukumnya. Ada sunnah yang dia memang hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Karena sunnah yang pertama itu yang wajib itu adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, persetujuan Nabi. Yang tiga ini namanya sunnah. Nabi berjenggot, ya kan? Dan Nabi berpakaian merupakan sunnah beliau. Sunnah bagi Nabi, sunnah Nabi, perbuatan Nabi kan. Dan Nabi melarang orang yang mencukur jenggot. Ada larangannya. Berarti kalau mencukur dosa. Maka berarti memelihara jenggot wajib. Ini pemahamannya, pemahaman usul fikihnya. Sunnah Nabi adalah celana di atas mata pakaian ya, di atas mata kaki bagi laki-laki. Sunnah kan? Perbuatan Nabi kan? Nabi melarang bahwasanya kalau di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Pakaian yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Ada ancaman bagi Nabi, bagi orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Berarti dikarenakan ada ancaman, sunnah tersebut hukumnya menjadi wajib. Kalau ada ancaman. Sekarang kalau nggak ada ancaman, sholat duha sunnah nggak? Sholat duha sunnah. Apakah ada ancaman orang tidak sholat duha dia akan masuk neraka? Tidak kan? Berarti kalau ada orang nggak sholat duha, dia tidak berdosa walaupun itu sunnah Nabi. Berbeda dengan pakaian tadi, berbeda dengan memakai pakaian. Dia sunnah Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis, siapa yang pakaiannya ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Siapa saja yang pakaiannya di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Ada ancaman dari Nabi bagi orang yang tidak mengikuti sunnahnya tersebut. Berarti kalau ada orang yang di bawah mata kaki, hukumnya dosa karena ada ancaman. Berbeda dengan salat duha, tidak ada ancamannya. Berbeda dengan puasa Senin Kamis, tidak ada ancamannya. Berarti sunnahnya itu dianjurkan. Berbeda dengan sunnahnya berpakaian diwajibkan. Mau pakai kain sarung, mau pakai jubah, mau pakai celana, bahkan pakai lengan pun nggak boleh isbal. Kita punya lengan, baju yang berlengan panjang juga nggak boleh isbal. Bagaimana lengan itu isbal? Melebihi batas seperti ini. Ini isbal namanya.
Mana batasnya? Seperti di sini. Pada lengan pun tidak boleh berlebihan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah isbal juga. Tentang masalah isbal. Ini lebih banyak sebenarnya untuk bapak kita. Tadi kita katakan tidak boleh bapak-bapak berpakaian di bawah mata kaki. Kalau bapak-bapak berpakaian di bawah mata kaki, baik itu jubah seperti yang saya pakai ini, atau misalnya kain sarung, atau misalnya celana di bawah mata kaki, karena sombong, ya kan? Karena apa? Karena sombong. Maka semua ulama sepakat hukumnya haram. Ya, semua ulama sepakat hukumnya haram. Tapi kalau di bawah mata kaki tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa sombong, karena mungkin itu kebiasaannya dari dahulu, dia nggak ada maksud niat sama sekali sombong, maka ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama tetap mengatakan haram. Sombong nggak sombong haram. Sombong sudah pasti haram, nggak sombong pun haram. Pendapat yang kedua makruh, dibenci, walaupun nggak sombong. Bapak carilah dalam buku manapun, tidak akan ada satupun ulama yang mengatakan boleh menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Mengatakan boleh nggak akan ada. Mubah, ya, bahasa Arabnya mubah. Tidak akan ketemu dalam buku manapun. Semua ulama mengatakan kalau nggak haram, makruh. Makruh kan juga larangan, kan? Makruh juga larangan. Hanya saja sifatnya tidak tegas. Makruh larangan, haram larangan. Kalau haram larangannya bersifat tegas. Kalau makruh tidak bersifat tegas. Wajib perintah, sunnah juga perintah. Kalau wajib perintah yang bersifat tegas, kalau sunnah perintah yang tidak bersifat tegas, tapi sama-sama perintah. Nah, sekarang kalau ada orang di bawah mata kaki, bukan karena sombong, kita berhusnuzan, berbaik sangka, orang-orang yang celananya di bawah mata kaki dari kalangan kaum Adam laki-laki, mungkin bukan karena sombong, karena kebiasaan dia. Berarti ada dua pendapat tadi, haram dan makruh. Baiklah kita pegang makruh, kalau mau kita pegang makruh. Tapi bukankah Nabi mengatakan secara umum, Nabi tidak ikat dengan kata sombong. Kata Nabi apa? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua pakaian yang di bawah mata kaki, baik itu kain sarung maupun yang lainnya, tempatnya di neraka. Apakah Nabi ikat dengan kata sombong di sini? Enggak, kan? Nabi enggak mengikat. Tidak Nabi ikat dengan kata sombong di sini. Oleh karenanya, kalau seandainya dia enggak sombong, tempatnya di neraka. Kalau seandainya dia sombong, Allah enggak mau melihatnya. Pada hari kiamat nanti Allah enggak mau melihat dia. Dia ulurkan pakaian karena sombong, Allah enggak akan melihat dia nanti dari kiamat. Enggak mau mengajaknya bicara dan enggak mau mensucikannya. Sebagaimana sabda Nabi, man jarra saubahu khuyala, siapa yang menjulurkan pakaian karena sombong, lam yanzurillahu yaumal qiyamah ilaihi, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah enggak mau melihatnya nanti pada hari kiamat. Allah enggak mau melihat, berarti Allah benci bagi orang-orang yang menjulurkan pakaian karena sombong. Bagi yang tidak sombong, tempatnya di neraka. Ini menurut pendapat yang mengatakan haram. Oleh karenanya, untuk menghindari perselisihan ini, apa salahnya bapak-bapak, ya kan, berpakaian sehari-hari, mau pakai celana, kain sarung, kenapa enggak dinaikkan saja 1 senti? Naikkan saja 1 senti, atau minimal sejajar dengan mata kaki. Yang penting jangan di bawah mata kaki. Jangan kita tanya apa hikmahnya, karena kita sering bertanya, "Badek mati semudah itu." Ambo enggak sombong dong. Ambo enggak sombong. Lebih
lebih berbahaya, kata dia. Dia bilang lebih berbahaya orang yang di atas mata kaki tapi sombong. Nah, itu ya wana juga. Itu benar juga. Orang yang celana di atas mata kaki, Pak, pakai jubah di atas mata kaki, dia sombong, meremehkan orang-orang yang celana di atas mata kaki, ini juga berbahaya. Cuma bukankah alangkah baiknya celana kita di atas mata kaki dan kita tidak sombong. Tidak usah kita di atas mata kaki sebotih. Kalau mau sebetis itu bagus juga, itu sunnah. Tapi minimal yang wajibnya kita ambil di atas mata kaki sedikit, atau sejajar dengan mata kaki. Yang penting tidak melebihi mata kaki. Karena di antara penafsiran surat Al-Muddatsir, kata Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Kata ulama tafsir, di antara penafsirannya adalah tidak melebihkan pakaian bagi laki-laki di bawah mata kaki. Jangan tanya hikmah terus. Kita ini kaum muslimin sering bertanya kenapa seperti itu. Harusnya yang kita tanya Bapak dan Ibu-ibu, apakah masih ada perintah Allah lagi? Jadi jangan tanya badek itu, badek mana itu? Karena kita sering bertanya seperti itu. Harusnya dan acok kita tanya alai perintah Allah, alai perintah Nabi, sami'na wa ata'na. Itu harusnya. Kita lanjut sedikit lagi. Tentang masalah isbal ini ada hadis yang bagus kata Nabi Muhammad SAW. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang nanti yang Allah tidak akan mau mengajaknya nanti bicara pada hari kiamat. 3 golongan, enggak mau mengajak bicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak akan mau melihatnya. Wala yuzakkihim, Allah enggak akan mau mensucikannya. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ndak naumua Allah menengoknya, ndak diajak bicara dari Allah, ndak naumula Allah mensucikannya, dan ndaknya nanti mendapatkan azab yang pedih. Sianan 3 itu diantaranya adalah orang yang berpakaian tapi melebihi mata kaki, al-musbil. Kemudian Bapak dan Ibu, khususnya Bapak, selain Nabi melarang, Islam melarang kita nggak boleh berpakaian yang melebihi mata kaki. Banyak orang beranggapan yang tidak boleh itu kalau sedang sholat katanya. Makanya coba kita lihat, sebagian orang-orang Indonesia kalau dia mau sholat, dia lipat ujung celananya itu, bagian bawah dia lipat. Coba kita lihat, sebagian ya, dia lipat. Padahal bukan di salat saja, di luar salat pun tidak boleh celana di bawah mata kaki. Dan yang kita sampaikan ini masih normal. Kalau Bapak-bapak tahu, ada ulama mengharamkan pakai celana. Kan ekstrim tuh pendapatnya. Ada ulama tidak boleh pakai serawah. Itu pakai ikonan boleh, jubah. Ada pendapat demikian. Dan heran kita, ada pendapat demikian. Tuh di dalamnya tidak pakai serawah, dalamnya pakai celana, tapi luarannya pakai baju jubah. Dalamnya pakai celana, luarnya pakai kain sarung. Karena celana itu, nih pendapat ulama, membentuk, mohon maaf, pinggul. Maka tidak boleh memakai celana. Maka kita katakan boleh pakai celana asalkan bajunya menutup pinggul. Pinggul tahu Bapak Ibu ya? Yang di belakang ini pinggul namanya. Pakai celana bagi laki-laki boleh, asalkan menutup pinggul dan celananya lapang, nggak sempit. Tapi kalau membentuk pinggul sempit, kemudian bajunya di atas pinggul, makanya sebenarnya kalau dalam Islam baju dimasukkan itu nggak ada.
Kalau di kita kan sekolah itu kan baju dimasukin. Masukan baju anak-anak supaya rapi. Ya kan? Ya kalau anak SD bolehlah. Anak SD boleh-bolehlah. Makanya kita di sekolah kita kalau ada anak-anak keluar baju kita nggak pernah protes. Di sekolah kita di SMP, SMA, anak-anak keluar baju kita tidak pernah protes. Tapi kalau ada anak-anak kita di bawah mata kaki celananya, kita pasti protes. Siswa-siswa kami apa-apa ibu-ibu, kalau ingin keluar bajunya, kita tidak akan protes. Karena menurut Islam kerapian itu bukan harus masuk baju. Tapi kalau di bawah mata kaki celananya, kita akan protes. Dan alhamdulillah siswa-siswa kami di sekolah kalau sudah kelas 8 tidak ada yang celananya di bawah mata kaki. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke sekolah Al-Fat. Tidak ada anak-anak kita yang kalau sudah kelas 8, kelas 2 ya, kelas 2 SMP, tidak ada pakaiannya yang di bawah mata kaki. Karena sejak kelas 7 pelan-pelan sudah kita ajarkan. Selain tidak boleh laki-laki memakai pakaian di bawah mata kaki, yang kedua yang perlu diketahui oleh kita sebagai laki-laki, tidak boleh memakai sutra. Tidak boleh memakai apa? Sutra. Sutra itu bapak-bapak pakaiannya wanita. Ada dua pakaian wanita yang dilarang dalam hadis Nabi, nggak boleh kita pakai. Yang pertama sutra, yang kedua emas. Pakaian sekaligus perhiasan. Jadi kalau ada laki-laki, ini biasanya laki-laki yang hidupnya itu glamor. Dia pengen melihatkan prestisnya. Prestis itu nilai harga dirinya. Karena orang-orang akan menilai seseorang itu kan melalui parfumnya. Ini di kalangan orang-orang elit ya, melalui jam tangannya. Kalau jam tangannya Alexander Christie, kau orang kaya kok. Melalui sepatunya, melalui pakaiannya, parfumnya, melalui emas perhiasan juga. Sebagian laki-laki, ya, nggak semua ya, alhamdulillah, nggak kebanyakan, sebagian kecil. Di Indonesia saya lihat, dia kalau sudah banyak uangnya, dia beli cincin emas atau jam tangan emas. Nggak boleh ini. Tidak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Pakai cincin perak boleh. Bahkan kalau ada laki-laki pakai cincin itu bagus. Apalagi kalau dia letakkan cincin itu di jari kelingking. Sebagaimana Nabi SAW cincinnya di jari kelingking. Cincin. Tapi pakai kalung laki-laki nggak boleh. Pakai gelang tidak boleh juga. Pakai jam tangan boleh. Mau di sebelah kanan, mau sebelah kiri, terserah. Karena sebagian berpendapat haram di sebelah kanan, boleh. Di kanan boleh, di kiri boleh. Tapi pakai sutra bagi laki-laki tidak boleh. Nanti di surga kita pakai sutra insyaallah. Nanti di surga kita minum khamar. Di surga nanti kita minum khamar. Siapa-siapa yang mau minum khamar di dunia, Allah haramkan minum khamar di surga. Siapa-siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, Allah haramkan dia memakai sutra nanti di surga. Dan siapa saja yang melepaskan pandangannya kepada wanita, tidak menjaga pandangan di dunia, dia ada wanita rancak ya tengok, dia rancaknya koleh. Nanti penasaran lagi dia. Orang-orang yang enggak menjaga pandangan, dia akan penasaran terus di dunia. Si A dia bilang cantik, ternyata ada lagi si B yang lebih cantik. Akan tersiksa batinnya. Batin akan tersiksa. Akhirnya apa kata dia? Akhirnya orang-orang yang tidak menjaga pandangannya, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Atau boleh jadi masuk surga, tapi tidak nampak dia bidadari. Setelah masuk surganya, tidak nampak bidadari, mana bidadari? Ini penafsiran ulama. Tapi yang benar, orang-orang yang tidak menjaga pandangannya, dia tidak akan melihat bidadari, maksudnya dia tidak akan masuk surga. Dan lanjut satu hadis lagi. Jadi tidak boleh pakai sutra, tidak juga boleh pakai pakaian
yang membuat kita terkenal. Pakaian syuhrah namanya. Pakaian apa? Pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah. Sekarang pakaian yang saya pakai sekarang ini, saub. Semua pakaian yang mengundang seseorang menjadi bahan perhatian ini nggak boleh. Ya, semua pakaian yang mengundang dan pakaian tersebut tidak sunnah, beda, pakaian tersebut bukan sunnah, mengundang perhatian mata orang, ini nggak boleh dipakai. Sekarang seandainya saya pakai baju saub ini yang saya pakai sekarang, kalau bapak ibu memperhatikan saya, mengundang perhatian, atau saya pergi ke Gulu Gua misalnya, ya, kalau di Payakumbuh mungkin tidak asing ya. Sekarang saya pakai baju ini ke Gulu Gua Mai ya, ujung negeri Kabupaten Kota, atau ke Nenan misalnya. Orang masih asing dengan pakaian yang saya pakai ini. Kemudian jadi bahan perhatian, menengok orang saudara kawan. Apakah ini yang saya pakai ini bisa dinamakan pakaian syuhrah? Tidak. Karena pakaian yang kita pakai ini pakaian sunnah, bukan pakaian boleh, bukan. Pakaian sunnah. Sama dengan wanita menutup wajah. Bagi yang berpendapat menutup wajah itu wajib, poinnya kemain nyotuti jua wajahnya. Apakah itu berarti pakaian syuhrah? Tidak. Jadi pakaian syuhrah itu menurut standarnya Allah dan Rasul. Karena sebagian orang, sebagian suami mengatakan, kok pulang kampung buka cadar yo, nak lama kok pulang kampung. Pulang kampung gitu buka cadar. Sebenarnya itu bukan pakaian syuhrah. Jadi walaupun orang kampung melihat istri kita pakai cadar, jadi bahan perhatian, ini nggak masalah. Jika kita berpendapat bahwa menutup wajah itu wajib, atau berpendapat menutup wajah itu sunnah. Yang menjadi masalah jika pakaian itu mubah. Contoh pakaian kebesaran orang Arab Saudi. Bapak pernah lihat dan ibu imam-imam masjid di Arab Saudi atau para ulama, dia pakai baju namanya mislahah, warna hitam ya, atau warna abu-abu atau warna kecoklatan. Sekarang kalau saya kesini saya pakai itu di Indonesia, ya kan? Atau kemana-mana saya pakai sorban. Ini baru pakaian syuhrah untuk di Indonesia, untuk di Indonesia, bagi kita orang Indonesia. Tapi bagi orang Saudi, bagi orang Arab, dia pakai baju kebesaran tadi. Lihat bayang bapak ibu baju itu warnanya hitam. Orang Arab Saudi kan biasa pakai kan pakaian putih kan, jubah warna putih kan. Nah mereka itu kalau mau jadi imam ada pakaian khususnya, ada pakaian khusus besar. Apa? Warna emas ya. Warnanya warna emas. Ya di pinggir ini warna emas. Ini pakaian kebesaran mereka. Mau jadi imam, mau ceramah, mereka pakai itu. Mau jadi imam, mau ceramah, pertemuan. Coba lihat Raja Salman. Ya, lihat Raja Salman. Lihat juga anak Raja Salman. Lihat juga kerajaan anggota raja-raja. Keluarga kerajaan, coba lihat pakaiannya. Ini pakaian kebesaran mereka. Kini awak nan pakai di siko. Awak pakai di siko. Ini menjadi bahan perhatian orang. Sombong kata orang. Kalau di Saudi nggak sombong itu. Nah ini baru tidak boleh kita pakai. Pakaian yang mengundang perhatian, pakaian syuhrah, supaya ingin dikenal orang. Jadi jangan pakaian supaya kita ingin dikenal orang. Biasa aja. Biasa saja. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin juga kita sampaikan pada pembahasan terakhir ini adalah tentang tadi bagi laki-laki nggak boleh pakaian di bawah mata kaki. Yang kedua pakai sutra nggak boleh.
Yang ketiga, bagi laki-laki dan wanita ini tidak boleh memakai pakaian syuhrah, ingin dikenal orang. Ibu-ibu memakai pakaian supaya orang memperhatikan ibu semuanya, dan pakaian itu sifatnya mubah, bukan sunnah, maka jangan dipakai. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha bil qaumin fahuwa minhum. Tidak boleh memakai pakaian khusus orang-orang kafir. Ya. Pakaian khusus orang-orang kafir enggak boleh kita pakai. Sekarang celana. Kita kembali lagi ke celana. Apakah celana itu pakaian orang kafir? Apa? Awalnya dahulu iya. Ketika awal muncul celana, ya kan? Dahulu kalau kita lihat sejarah, tidak ada umat Islam zaman dahulu yang pakai celana. Dahulu ya. Semua umat Islam pakainya seperti yang kita pakai ini, jubah. Yang pakai celana tidak ada. Kemudian orang-orang Eropa bikin celana. Kemudian celana yang mereka pakai itu dipakai juga oleh kaum muslimin, sehingga sudah banyak kaum muslimin memakainya. Dan celana yang dipakai itu bukan simbol-simbol agama mereka. Ini harus kita garis bawahi. Celana dan apa-apa pakai gini bukan simbol agama orang Yahudi, bukan simbol agama orang Nasrani. Oleh karenanya, karena semua kaum muslimin sudah banyak yang memakai celana, ya kan? Dan celana bukan simbol agama orang kafir, boleh kita pakai celana. Asalkan ada ketentuan-ketentuan syar'i yang kita jaga. Di antaranya tidak boleh pakai celana di bawah mata kaki. Tidak boleh pakai celana pensil. Itu apa ibu, celana pensil? Ketek bawahnya. Pensil saya tidak ada selawah. Kau orang pakai selawah pensil, ya kan? Pensil kan ada selawah. Kau orang pakai selawahnya pensil. Jadi walaupun pakaian mereka di atas mata kaki, tapi pensil tetap haram. Ada orang pakaian yang di atas mata kaki. Kau mata kaki misalnya, di sikonya ujung selawahnya, tapi sompi bawahnya, tetap haram. Haram karena sempitnya. Sekarang kan artis-artis yang baru hijrah, yang baru kenal dengan agama, dia kan hijrahnya seperti itu. Akhirnya kita foto, masya Allah artis. Kita ini orang Indonesia sering menyibukkan diri dengan artis. Kalau ada artis baru tobat, kita langsung sebar fotonya kemana-mana. Harusnya nggak usah, diam aja. Alhamdulillah dia sudah tobat. Kalau ada artis tobat, ya, atau pejabat negara tobat, berjenggot pejabat negara, diam aja, biasa aja, nggak usah lebay kalau bicara gini. Jadi kalau ada artis bajanggi, artis tuh bercadar istrinya, celana kaki, biasa aja. Karena kalau kita, harusnya kita doakan mudah-mudahan istiqomah, nggak usah kita sebar fotonya kemana-mana. Bukankah ada artis zaman sekarang ini, dahulunya berjenggot, dia baru berjenggot, isinya pakai cadar lengkap, bahkan jadi pembawa acara. Ketika ustadz tabligh akbar, dia pembawa acara, hostnya. Akhirnya dia berubah lagi kepada kehidupan kelamnya, kembali lagi 180 derajat, ya kan? Karena kita yang melihatnya bukan malah mendoakannya, kita malah memuji berlebih-lebihan. Foto kirim sini, foto kirim sana, nggak usah. Nanti kalau ada artis taubat bapak-bapak ibu-ibu, diam aja, doakan saja, nggak usah kita komentari. Tapi bapak-bapak ibu-ibu, saya rasa tidak. Ini biasa anak-anak muda yang seusia saya atau di atas saya sedikit atau di bawah saya, ini biasanya seperti ini. Jadi kalau artis taubat, doakan ya Allah istiqomahkanlah dia dan juga saya.
Tidak usah kita kirim-kirim fotonya. Jadi apalagi sekarang muncul celana, nama saja orang dagang. Orang dagang itu yang penting celananya laku. Jadi sekarang ada muncul celana itu di atas mata kaki. Ukuran di atas mata kaki. Tapi sayang sekali sempit bawahnya. Bawahnya sempit, pakai karet. Dia bikin karet di bawahnya. Dia bikin tali karet di bawahnya. Sehingga celana itu seperti celana celana olahraga training. Ini juga nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Ini bukan contoh orang yang memakai pakaian orang soleh. Kini awak pakai selawat. Kini kalau apa ibu, lihat terbayang awak pakai selawat itu. Awak pakai celana sempit di atas mata kaki, kan tak terbayang. Itu para ulama kita, ustaz-ustaz kita. Itu bukan pakaian orang-orang soleh. Pakaian di atas mata kaki tapi sempit bawahnya bukanlah pakaian orang-orang saleh, dan juga bukanlah pakaian orang-orang yang menjaga muruah dirinya, yaitu harga dirinya. Orang-orang yang menjaga muruah dirinya, pakaian itu biasa-biasa saja. Sama juga sekarang ada orang pakai cadar, kita apresiasi, kita katakan alhamdulillah, istimewa wanita-wanita pakai cadar. Tapi sayang sekali mereka pakai cadar banyak pernak-pernik di pakaiannya. Padahal cadar itu kan menutupi kan, harusnya. Aiko lah banyak bona hiasannya. Kadang ada sarung tangan, namanya handsock namanya. Lihat ibu-ibu handsock, sarung tangan tapi nampak jarinya. Ya. Ancak tak usah pakai handsock pada pakai handsock. Terfitnah kami jadinya. Kami laki-laki, saya khususnya, melihat perempuan pakai handsock, hiasannya banyak rendonya, terfitnah gitu adanya. Awak ya, mungkin apa-apa kami enggak, awak terfitnah. Awak kalau nengok anak gadis ya, dia pakai sarung tangan, setengah sarung tangan kok, banyak rendonya, terfitnah. Rancak tidak usah pakai itu, rancak mandiku saja. Jadi sekarang muncul handsock atau manset, banyak gaya, banyak bona gayanya. Bagusnya kalau mau menutup ini, tutup semuanya. Jadi sekarang ketika orang sudah paham dengan pakaian, muncullah model-model ahli fashion yang mereka ingin dapat untung banyak, tapi melupakan bagaimana pakaian yang sebenarnya. Ikonan kita tengok gini, kok cadarnya ndak bona, kok jilbabnya banyak rendonya, banyak love-love-nya. Nah, ini yang harusnya kita hindari. Ini yang kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua semakin baik dalam pakaian kita. Kita tidak katakan bahwasanya orang yang berpakaian dengan pakaian yang bagus sudah pasti masuk surga, tidak. Tapi kita berusaha dengan pakaian yang sunnah tersebut kita bisa masuk surga. Dan tentunya sebagaimana kita ini harus bersemangat menampilkan penampilan zahir, hendaknya kita juga bersemangat menampilkan penampilan batin. Jangan zahir saja, jenggotnya ndak alang, panjang lobek, pakaiannya ndak alang lo, jubah lo yang pakai di atas mata kaki, tapi hati busuk, ya kan? Itu saja yang punya. Lisannya tajam kepada orang. Atau asal datang orang pengajian di bawah mata kaki, ya lama dekor ya tengok. Dari ujung kaki sampai ujung obok ya tengok. Kok bukan golongan awak. Itu juga tidak boleh. Tidak ada yang seindah pertengahan. Kalau ada saudara-saudara kita pakaiannya masih di bawah mata kaki, jenggotnya masih dia cukur, kan kelihatan. Ada orang dagunya kok ndak berjanggut, dia ingin cukur. Ada memang ndak tumbuh janggut, kan nampak tuh, nampak bokeh cukur tuh. Ndak usah kita maduk-maduk madikona.
Pelan-pelan kita tampilkan akhlak yang baik, mudah-mudahan dia sadar. Karena butuh waktu bapak-bapak, ibu-ibu. Membuat seseorang itu puas itu butuh waktu. Cobalah tengok kita dahulu. Apakah kita ketika lahir langsung paham agama? Kan enggak. Butuh waktu itu. Dia sudah puluhan tahun, belasan tahun bercengkrama dengan kehidupan tidak baik. Tiba-tiba ketika dia ikut pengajian, kita sinis pandangan mata kita, membuat dia nanti lari dari pengajian. Jadi pakai akhlak juga kita. Seperti itu juga ibu-ibu, kalau ada wanita ikut pengajian di sini misalnya atau dimanapun, dan sampaikan juga kepada istri-istri kita, kalau istri kita sudah pakai jilbab yang bagus, pakai cadar, apalagi ada ibu-ibu ikut pengajian atau uni-uni kita, celana ketat dia pakai, baju pendek dia pakai, nggak pakai jilbab, tapi dia ingin dengar kajian misalnya, ya kan nggak usah kita marah-marah, bawa kita suruh nih pakailah tolokuang nih, dia uni doang pengajian masa gini pakai tolokuang nih, dengan lembut, dari mau nih, di mau nih tinggal, seperti itu. Karena sebagian akhwat terkadang, sebagian ibu-ibu uni-uni kita yang sudah dalam jilbabnya, yang sudah pakai cadar, dia berkumpul sama dia saja. Yang pakai cadar kumpul sama yang pakai cadar, yang jilbab dalam kumpul sama yang jilbab dalam. Ibu-ibu yang belum paham diasingkan. Harusnya ini tidak boleh. Inilah kira-kira, mohon dimaafkan apabila penyampaian panjang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Baik, dah. Hah? Labi? Awak. Labi itu apa bahasa Indonesia? Kura-kura ya? Tidak juga bisa. Sebentar ya. Entah tangan awak yang tidak kue. Kura-kura ya. Daging kura-kura, kalau memang kura-kura, setahu kita boleh. Kura-kura ya. Yang kita tahu boleh. Dia hidup hanya di air kan? Tidak di dua tempat. Tapi yang kita tahu kura-kura itu boleh. Nanti kita pastikan lagi minggu depan insyaallah. Kita nggak tahu, saya tidak tahu apakah ada khilaf dalam masalah ini seperti khilafnya buaya. Karena daging buaya kan ada khilafnya di antara para ulama. Ada ulama yang membolehkan boleh makan daging buaya. Ya. Ada yang mengharamkan daging buaya. Tapi sampai saat ini, sampai ilmu yang saya miliki sedikit ini, saya beranggap kalau buaya itu nggak boleh dimakan. Memegang pendapat yang tidak boleh dimakan. Dan kura-kura yang saya tahu boleh dimakan. Tapi untuk memastikan nanti kita cek kembali di dalam penjelasan dan fatwa para ulama. Ya. Atau ada udah sini pernah dapat informasi tentang kura-kura? Pernah terbaca dalam buku? Ada udah? Kalau lama di darat tidak hidupnya. Kebanyakan dia ya. Tapi boleh pernah baca? Apakah itu boleh dimakan? Pernah membaca? Pernah orang makan. Ya. Orang makan. Tapi kan orang makan belum tentu menjadi pedoman. Tapi kalau di dalam mabuk, kecilnya kalau memang kebiasaan itu, nggak apa-apa. Asalkan jangan ada haram gitu. Jangan ada apa? Jangan ada haramnya. Berarti kalau di daerah itu biasanya makan sesuatu yang tidak biasa bawa dampak, tapi lain, nggak apa-apa gitu. Ya berarti kan boleh. Boleh. Nah. Dan yang setahu kita kura-kura itu boleh dimakan. Sampai saat ini yang kita tahu kura-kura boleh dimakan seperti itu. Contoh tenggiri yang itu? Tenggiri saya nggak tahu.
Saya nggak tahu binatang tenggiling. Itu banyak orang terenggiling. Ah? Terenggiling nggak tahu saya. Saya sayang sekali bapak-bapak. Saya banyak tidak tahu nama binatang, serius. Nama binatang, nama tumbuhan banyak orang tidak tahu. Sampai kini orang tidak tahu mayang gambia, mayang coklat. Ya mana? Tapi kalau pohon kerambi lah tahu. Pohon kerambi, pohon pisang, padi tahu. Tapi kok lebih dari itu. Serius. Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Begitu juga binatang-binatang banyak kita tidak tahu. Terenggiling tadi saya nggak tahu. Saya pernah dengar namanya, tapi yang mana terenggiling saya nggak tahu. Saya tahu terenggiling itu binatang, tapi nama terenggiling itu nggak tahu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan atau tidak. Banyak juga orang makan. Nah, nanti bisa kan kita cek nanti ya. Kalau kuda-kuda awak tahu alhamdulillah. Terenggiling nggak tahu. Jadi kita cek apakah boleh nanti makan terenggiling atau tidak. Yang penting bapak-bapak untuk mengatakan binatang itu haram dimakan ada beberapa hal kaidahnya. Pertama, jorok dia. Seperti tikus. Ya kan? Bertaring. Hidup di dua tempat. Di tempat itu dia rutinitasnya seperti itu. Bertaring, jorok, hidup di dua tempat, kemudian berkuku tajam, ya. Apa tadi? Berbisa seperti ular, haram dimakan. Ini kira-kira kaidah-kaidah menghukumi binatang haram dimakan. Kalau nggak ada yang 5 ini, atau mungkin ada tambahan 1 lagi atau 2 lagi, maka dia boleh dimakan. Gitu ya Pak ya. Karena nggak mungkin dalam Quran dan hadis ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Disubihin sama binatang sadanya. Hah? Untuk obat. Ya seperti ular ya. Seperti ular ya. Ini kita tutup dengan ini. Buat obat, cari dulu yang halal. Cari dulu yang halal. Pasti banyak. Lebih banyak yang halal pada yang haram lah sebenarnya. Jadi yang halal itu pasti ada. Pasti banyak ube-ube kok ada nan halal. Kecuali kalau seandainya yang halal dicari tidak ada, yang ada yang haram, kalau tidak dikonsumsi mati orang tu biko, ya warna matinya. Mati dulu, kemungkinan besar matinya dulu. Baru. Tapi wak rasa banyak kok obat-obatan yang halal, maka sebaiknya jangan mengkonsumsi yang haram. Tapi kalau memang darurat, kembali kepada kaidah, bolehnya kita memakan sesuatu yang darurat jika hampir mati. Itu dah ya. Karena bersinggung dengan materi tadi, pertama masalah cincin kawin. Cincin kawin itu kan rata-rata dasarnya emas putih. Emas putih itu kan juga dosa. Ada kadar emasnya, kadar itu gimana hukumnya. Kemudian masalah pakaian tadi, kalau misalkan dagangnya dagang kain atau dagang pakaian, tetapi itu banyak pakaian yang tidak sesuai yang ketat dan orang kan memakainya. Gara-gara kita orang memakainya, itu hukumnya gimana? Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Baik, yang pertama cincin ya. Tetap tidak boleh cincin yang bercampur dengan perak, kecuali murni perak, gitu ya. Tetap tidak boleh memakai cincin campuran perak dengan emas. Tetap tidak boleh. Pakai yang murni perak. Alhamdulillah perak banyak. Di Saudi banyak laki-laki pakai cincinnya perak. Alhamdulillah. Jadi jangan pakai cincin campuran emas. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana seorang penjual kain pakaian ya? Sebenarnya kalau ada yang bertanya, boleh nggak menjual pakaian ketat? Kita jawab boleh. Menjual pakaian ketat itu boleh. Kalau seandainya pembeli tersebut adalah wanita yang kita kenal, atau bukan kita kenal ya, wanita yang dari penampilannya adalah wanita baik, berjilbab,
dalam bercadar, dia beli pakaian ketat misalnya. Tadi yang udah tanya pakaian ketat atau apa? Iya, pakaian ketat dan buka aurat, pokoknya semuanya lah. Iya, boleh. Tapi kalau yang beli wanita-wanita pakaiannya nggak benar, nggak boleh kita jual. Datangnya lah pakai ketat. Datang pakaian ketat. Karena kalau kita bilang siapa bilang? Karena ada yang mengatakan nggak boleh menjual pakaian ketat. Siapa bilang nggak boleh? Kalau seandainya nggak ada pakaian ketat, bagaimana istri kita dandan di rumah di hadapan kita? Dan saya bukan menghukum sesuatu itu terhadap negara. Di Arab Saudi ada sebuah mall, banyak mall, semuanya pakaian ketat semuanya. Banyak. Seandainya itu haram, pasti ulama sudah menutup mall-mall tersebut. Di Arab Saudi pakaian-pakaian ketat, pakaian-pakaian KTB, mohon maaf, banyak bukan lagi satu ruko, satu mall. Lantai 1, 2, 3, 4 menjual pakaian ketat. Cuma alhamdulillah karena di sana orangnya baik-baik yang beli. Masalahnya kita kan tinggal di Indonesia sekarang, ya kan? Oleh karenanya kalau memang yang beli itu pakaian wanitanya baik-baik, dia pakai jilbab yang dalam, pakai cadar misalnya, nggak masalah kita jual. Sama kayak jual parfum kepada wanita. Ini sama hukumnya. Ada wanita beli parfum. Boleh jadi dia beli parfum bukan untuk dia pakai keluar, tapi untuk dia di depan suaminya. Kalau ini nggak masalah. Tapi kalau seandainya sudah jelas pakaian wanita tersebut tidak baik, kita jual, maka ini tidak boleh. Gitu ya. Berarti inti dari semua itu kita harus memilih pembeli dong, Ustaz. Ya. Berhubungan misalkan kayak audio pasti orang dengar musik, ataupun TV pasti dia nontonnya aneh-aneh. Apalagi anak-anak. Kita jual handphone pasti nanti dia bisa nonton yang aneh-aneh. Nah, sebentar. Kan pasti ada mudarat. Sebentar. Berbeda ini. Berbeda dengan alat elektronik ya. Berbeda dengan hukum alat elektronik. Siapapun yang beli TV, ya kan? Hukum asalnya boleh. Nggak usah kita tanya untuk nonton. Nggak usah kita tanya. Ya, jadi kalau ada orang beli TV jual langsung. Ada orang beli handphone jual langsung. Ini kalau berbeda ya, alat elektronik dengan pakaian. Pakaian itu sudah pasti, dia sudah pakaian seksi, dia beli yang seksi. Ya kemungkinan besar dia pakai juga di luar itu. Tapi kalau seandainya, kalau kemungkinan nanti banyak. Beli pisau nanti kan. Beli tadi kemungkinan untuk membunuh orang kan. Ya kan? Jadi kalau ada orang beli handphone misalnya, nggak usah ditanya. Ini buat anak-anak, TV biar aja. Gitu udah ya. Sama juga kita sebagai pembeli, nggak usah kita rinci bertanya kepada penjual. Dululah awak sampaikan di siko, ada orang yang menjual daging ayam misalnya. Udah lah sholat dah tuh. Sholat udah enggak tuh. Nggak usah tanya itu. Secara zahir kita hukumin dia adalah orang muslim. Kecuali lah pasti nyo orang yang tidak sholat. Dah pastilah tahu sehari-harinya dia tidak sholat. Jangan beli daging ayam sama dia. Tapi kalau kita nggak tahu sama dia, hukumi dia itu seorang muslim. Itu udah ya. Jadi masalah alat elektronik tadi, kecuali udah menjual kaset CD, lagu Minang ya boleh nggak boleh? Lagu Minang misalnya kan. Tapi kalau seandainya ada orang membeli alat elektronik dan dia itu buat di rumahnya, ya biarkan saja. Beda dengan orang bank. Orang bank membeli komputer, enggak boleh kita jual, ya kan? Orang bank beli komputer untuk di bank, enggak boleh kita jual. Pernah soalnya udah kita di siko dan menjual komputer, tanya sama Pak, tidak boleh kita jual. Ini dah ya. Berarti ditanya dulu ya, orang pembeli. Apanya? Ditanya dulu sama orang pembeli. Kita yang menjual kan. Kalau yang haram itu. Kalau alat elektronik nggak usah tanya, ya nggak usah tanya. Pakaian pun nggak usah tanya, lihat aja penampilannya. Karena kalau kita tanya, dia akan tersinggung nanti. Lihat penampilannya. Seandainya dia perempuan yang berhijab, hijab syar'i, beli pakaian ketat, jual. Pakaian yang nggak bagus, jangan jual. Bisa seperti itu kira-kira? Ya baik. Mungkin ini lebih dalam.
ada ceramah Ustaz Rawandi Tirmizi tentang hal ini. Saya pernah dengar sekilas, mungkin bisa nanti udah lihat di YouTube ya. Hukum menjual pakaian dalam dan pakaian seksi. Cari di YouTube oleh Ustaz Rawandi Tirmizi, karena beliau pakar dalam masalah itu kan. Mungkin bisa didengar ceramah beliau. Saya pernah dengar sekilas waktu itu. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.